Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan sebelumnya saya Sri Ardiani, dosen pengampu mata kuliah praktikum unit operasi di Politeknik Agamigas Palembang. Saya akan mempresentasikan atau menyampaikan sedikit kilasan uraian praktikum unit operasi pada pertemuan ketiga. Nah, ada baiknya sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, ada pepatah menyatakan bahwa adab dulu sebelum ilmu. Jadi kita berdoa dulu sebelum memulai perkuliahan. Oke, tuntunan doa kali ini secara Islam ya. Silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan cara mengoperasikan dari alat heat exchanger horizontal tipe cell and tube. Alat ini sudah dibuat pada tahun 2013 dan ini sudah mengalami revamping kelima, dan alat ini berada di laboratorium kompetensi program studi teknik pengolahan migas di Politeknik Agamigas Palembang. Oke, sebelum kita melanjutkan pada praktikum, ada baiknya saya jelaskan untuk sistem penilaian. Pada penilaian kali ini, saya tampilkan secara transparan setiap hasil evaluasi, setiap hasil Anda melakukan praktikum, mulai dari kehadiran, ada 14 kali kehadiran praktikum, ditambah kehadiran pada saat ujian tengah semester, dan kehadiran pada saat ujian akhir semester. Total kehadiran itu adalah 16 kali. Setiap praktikum ada nilai praktek yang berupa praktek individu, nilai individu, dan nilai per kelompok. Selain itu juga ada nilai laporan. Nah, pada unit operasi 1 ini akan ada 4 tema yang akan kita lakukan. Ya. Nah, di mana kehadiran dan nilai praktikum atau laporan ini total bobotnya adalah 30% masuk dalam kategori tugas. Nah, selanjutnya nilai ujian tengah semester itu adalah dengan bobot 30% dan ujian akhir semester itu dengan bobot 40%. Hal ini sesuai dengan ketentuan aturan akademik pada buku peraturan akademik di Politeknik Agamigas Palembang. Next, sebelum saya lanjutkan, silakan simak terlebih dahulu video animasi singkat tentang prinsip kerja dari heat exchanger tipe cell and tube. Ini bagian dalamnya, tube, di mana alirannya di sini adalah aliran satu pas di bagian sel dan satu pas di bagian tube. Fluida panas masuk ke dalam tube, fluida dingin masuk ke dalam sel. Lanjut, berikutnya, maka judul praktikum kita nanti adalah mengaplikasikan prinsip kerja serta performance dari alat heat exchanger tipe cell and tube secara berkelompok. Tuh. Praktikum ini akan kita lakukan di laboratorium kompetensi TPM pada pertemuan 3, tentunya setelah penjelasan materi ini, pertemuan keempat serta pertemuan kelima. Adapun tujuan pembelajaran dari praktikum ini adalah pertama, untuk membagi peranan dalam mengoperasikan alat. Ya.
Jadi pembagian job desk-nya seperti apa. Yang kedua itu adalah mampu menentukan kondisi operasi dari alat heat exchanger. Dan yang ketiga tentunya adalah mampu mengoperasikan dari alat heat exchanger tipe cell and tube ini sendiri. Oke, ada hal yang harus diperhatikan sebelum nanti kita melakukan praktikum. Yang pertama, pastikan Anda menggunakan APD lengkap seperti baju wear pack, sepatu safety, dan sarung tangan. Kenapa kita gunakan ini? Karena kita akan melakukannya di dalam lab kompetensi bentuk workshop, lab kompetensi TPM, jadi kita butuh menggunakan APD. Oke. Lanjut, langkah kerja berikutnya itu adalah membuat tim yang terdiri dari 5 sampai dengan 6 orang. Kemudian Anda bagi job desk masing-masing tim, ya, masing-masing tim seperti apa job desk-nya. Kemudian siapkan rangkaian alat heat exchanger yang sudah saya tampilkan di awal tadi. Lalu siapkan bahan berupa oli sebagai fluida panas dan air sebagai fluida dingin itu masing-masing 10 liter. Oke. Berikut adalah urutan cara mengoperasikan alat heat exchanger horizontal tipe cell and tube. Urutan ini pun sudah ada di modul praktikum unit operasi 1 yang sudah saya buat dan sudah saya share di pertemuan sebelumnya. Adapun urutannya saya sampaikan kembali. Yang pertama, atur flow rate, air, dan oli. Kemudian hidupkan burner untuk memanaskan oli pada drum oli 1A, seperti ini yang warna hitam. Terus atur panas pada burner hingga mencapai suhu yang ditentukan. Nah, di sini Anda tentukan dulu kondisi operasinya. Mau di temperatur berapa, fluida panasnya, temperatur berapa, fluida dinginnya, gitu. Yang jelas fluida panas, karena kita harus panaskan, paling tidak dia mencapai temperatur didihnya untuk fluida tersendiri. Gitu. Yang keempat adalah mengukur suhu atau temperatur pada air yang berada di drum 2A. Bila tidak ada termokopol, maka Anda gunakan termometer. Saran saya, gunakanlah termometer yang 7C. Ya, dia akan bekerja pada temperatur maksimum 300 derajat Celcius. Oke, kenapa kita pakai termometer 7C? Karena nanti fluida panasnya, itu titik didihnya melebihi dari titik didih air. Jadi kita gunakan yang 7C. Yang kelima, jika suhu yang ditentukan pada oli sudah mencapai angka berapa, maka buka valve di bagian drum 1A. Di sini. Kemudian tunggu sampai oli mengalir masuk ke dalam cup di dalamnya ini. Kemudian buka valve bagian drum 1A yang di sini. Ya. Terus alirkan juga air sampai memenuhi shell. Jadi valve ini juga dibuka nantinya. Terus buka outlet keluarannya di sini juga dibuka nanti. Nah, ketika operasi, catat berapa suhu dan temperatur serta flow rate yang ada di sini. Kemudian lakukan pengulangan atau sirkulasikan kembali. Ya. Oke. Setelah Anda melakukan operasional alat, maka yang berikutnya yang paling penting itu adalah mencatat data hasil pengamatannya dalam bentuk tabel sebagai berikut. Datanya dicatat pada sisi sel dan sisi tube, mulai dari flow rate, inlet temperatur, outlet temperatur, panas, dan koefisien panasnya. Oke, berikutnya adalah melakukan perhitungan kinerja alat. Nah, perlu Anda simak dengan seksama penjelasan dari saya, karena untuk ketepatan melakukan urutan kerja dan perhitungan kinerja. Karena ketika ini tidak tepat atau salah urutan, akan mengakibatkan bahaya atau accident. Dalam segi K3 tentunya akan sangat berdampak. Untuk masalah K3, Anda tentunya tinggal mengaplikasikan pada praktikum ini karena mata kuliah K3 itu sendiri sudah Anda terima pada semester sebelumnya. Oke, saya lanjutkan kepada perhitungan kinerja alat. Yang pertama kali, karena ini adalah alat penukar panas, maka yang harus Anda hitung itu adalah heat balance-nya dari sisi sel dan sisi tube-nya. Karena alat ini terjadi jenis panas sensibel di mana adanya perubahan temperatur tapi tidak ada perubahan bentuk fasa dari fluidanya, maka digunakan rumus seperti ini. Ini rumus ada pada buku referensi Deki Karen. Lanjut, yang paling penting itulah menghitung
LMTD atau Log Mean Temperature Difference. Ini adalah rumus LMTD untuk aliran counter current. Bisa Anda lihat satu pas pada bagian cell and tube di buku Deki Keren. Langkah berikutnya adalah menghitung flow area. Flow area pada sisi sel dan sisi tube, tuh rumusnya seperti ini. Dan langkah keempat itu adalah menghitung mass velocity pada sisi sel dan sisi tube. Lanjut, langkah berikutnya itu adalah menghitung Reynolds number pada sisi sel dan sisi tube. Untuk Reynolds number, batasan nilai maksimum Reynolds number itu adalah 1 juta. Apabila Reynolds number Anda lebih dari 1 juta, maka ada koreksi pada bagian flow rate. Ya, flow rate Anda berarti kebesaran. Gitu. Oke. Kalau nilainya lebih dari 1 juta, Reynolds number-nya, maka kita tidak bisa menghitung kinerja alat pada tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya nilai yang akan menentukan alat itu benar-benar heat exchanger atau bukan. Itu adalah nilai faktor perpindahan panasnya atau nilai JH. Nah, ini bisa kita lihat pada grafik 24 buku Deki Keren tentang proses heat transfer. Selanjutnya, kita hitung adalah koefisien dari perpindahan panas pada sisi sel dan tube, ya, HO dan HIO-nya. Rumus ini pun ada di panduan modul praktikum unit operasi 1 dan tentunya berdasarkan referensi buku Deki Keren. Langkah yang berikutnya itu adalah menghitung overall clean coefficient atau koefisien keseluruhan pada saat bersih. Ya, pada saat bersihnya berapa. Lanjut adalah perhitungan design overall coefficient atau UD. Ini adalah perhitungan koefisien secara keseluruhan pada saat desainnya. Seperti apa. Nah, yang terakhir itu adalah kinerja terakhir adalah menghitung fouling factor atau faktor pengotornya pada saat dia beroperasional atau nilai dirt faktornya disimbolkan dengan RD. Apabila RD-nya negatif, berarti dia masih dalam keadaan bersih. Dalam artian alat ini belum pernah dilakukan operasional. Jadi ketika sudah dioperasionalkan, clue-nya yang bisa kita lihat itu adalah nilai RD-nya. RD-nya harus sudah mencapai angka positif. Apabila RD-nya ini lebih dari 0,05, sesuai dengan buku Deki Keren pada lampiran terakhir, maka itu adalah batas akhir atau batas maksimum dari nilai faktor pengotor. Jadi kalau nilainya sudah lebih dari 0,05, maka disarankan alat tersebut, heat exchanger ini dilakukan maintenance, pemeliharaan berupa pembersihan ataupun perbaikan. Oke, yang terakhir, jangan lupa semua hasil kerja Anda dibuat dalam bentuk laporan dengan format. Yang pertama, ini adalah judul praktikumnya apa, tanggal praktikumnya kapan, tujuan praktikumnya itu apa, tadi sudah saya sampaikan di penjelasan awal. Terus dasar teorinya, Anda bisa lihat dasar teorinya pada buku panduan modulnya ini, ataupun di buku-buku referensi seputar alat penukar panas. Terus alat dan bahan yang digunakan apa saja, langkah prosedurnya tadi seperti apa, terus data hasil pengamatannya dalam bentuk tabel. Jangan lupa lampirkan perhitungan dari kinerja alatnya seperti apa saja, ada 10 tahap tadi. Lanjut kesimpulan, ini penting. Kesimpulan ini wajib dibuat secara individual mandiri menurut Anda masing-masing, walaupun praktikum ini dilakukan secara berkelompok. Dan terakhir, ini adalah referensi yang digunakan itu buku apa saja. Oke, jangan lupa juga laporan ini dibuat secara individu. Laporan ditulis tangan pada buku ukuran A5, buku disampul berwarna biru, dan dikumpulkan paling lambat 2 pekan depan sebelum pertemuan kelima dimulai. Jadi bila Anda mengumpulkan lebih dari batas waktu itu, maka saya anggap Anda tidak mengerjakan laporannya. Ya. Oke, dengan rentetan aktivitas yang banyak yang akan kalian lakukan nanti, pastikan tetap semangat karena kamu pasti bisa. Yakinlah untuk bisa lakukan itu. Oke, demikianlah penjelasan dari saya untuk praktikum unit operasi 1. Karena kita awali dengan doa, ada baiknya juga kita akhiri dengan doa, supaya semua yang kita lakukan dan ilmu yang kita akan terima ini dapat manfaat dan barokah. Oke, karena tadi saya pimpin doa secara Islam, maka penutupnya juga doa secara Islam. Dan silakan Anda berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Berdoa, kita mulai. Oke, doa selesai. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Praktikum Operasi 1, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu.